Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang uji Kruskal-Wallis. Nah, untuk fungsinya yaitu yang pertama untuk menguji perbedaan keadaan atau perlakuan dari sampel independen. Yang kedua yaitu alternatif one-way ANOVA. Yang terakhir yaitu merupakan perluasan dari uji Mann-Whitney untuk dua sampel independen. Nah, untuk spesifikasinya, data berskala ukur minimal ordinal. Yang kedua yaitu banyak sampel masing-masing populasi kemungkinan tidak sama. Yang terakhir, pengujian dilakukan dengan memberi peringkat pada data gabungan. Nah, untuk statistik ujinya, statistik uji H untuk Kruskal-Wallis mengikuti distribusi peluang chi-square. Nah, yang pertama statistik uji tanpa skor yang sama dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini rumusnya, di mana N sama dengan sigma K, I sama dengan 1, NI adalah banyaknya pengamatan dalam K sampel. Dan K adalah banyak kolom atau banyak populasi. Dan RJ adalah jumlah ranking dalam sampel ke I. Untuk yang kedua, rumus kedua yaitu statistik uji dengan skor atau ranking yang sama dengan rumus sebagai berikut. Nah, ini rumusnya di mana N, K, sigma K, sigma I sama dengan 1, NI adalah banyaknya pengamatan dalam K sampel. K adalah banyaknya kolom atau banyaknya populasi. Dan RJ adalah jumlah ranking dalam sampel ke I. Dan T adalah banyaknya nilai pengamatan yang sama dalam kelompok skor. Nah, untuk kriteria ujinya, H0 ditolak jika H hitung lebih besar dari sama dengan H tabel atau V-value lebih kecil dari sama dengan alpha. Nah, untuk nilai H tabel diperoleh dari tabel tergantung nilai N dan K. Jika K sama dengan 3 dan N I kurang dari sama dengan 5, gunakan tabel Kruskal-Wallis pada lampiran D Tiro atau lampiran O-Siegel. Sedangkan jika NI lebih besar dari 5, gunakan tabel chi-square alpha, db sama dengan K kurangi 1. Nah, untuk contoh kasusnya, Kelsen dan kawan-kawan pada tahun 1974 melaporkan data tentang kadar kortisol dalam 3 kelompok pasien yang melahirkan pada usia kehamilan antara 38 dan 42 minggu. Nah, pengamatan terhadap kelompok 1 dilakukan sebelum proses bedah cesar yang sengaja dipilih. Nah, pengamatan terhadap kelompok 2 dilakukan pada proses bedah sesar terpaksa dipilih akibat proses normal tidak berhasil. Nah, untuk kelompok 3 terdiri atas pasien yang dapat melahirkan secara normal, namun ada yang memilih melahirkan dengan bedah sesar. Nah, kita ingin mengetahui apakah data ini menyediakan bukti yang cukup untuk menunjukkan adanya perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Nah, ini untuk tabelnya. Nah, agar lebih mudah, saya menggunakan Excel. Lalu di sini saya memindahkan data yang dari datanya ke Excel. Agar lebih memudahkan, saya memindahkan datanya ke Excel. Lalu kita kelompokkan dimulai dari kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3. Jadi digabungkan. Nah, setelah itu, untuk hipotesis statistiknya di sini H0 adalah R1 sama dengan R2 sama dengan R3.
yaitu tidak terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Nah, untuk H1 yaitu R1 bukan dari sama dengan R2 bukan dari sama dengan R3. Adalah terdapat perbedaan median kadar kortisol di antara ketiga populasi yang diwakili. Nah, untuk alfanya itu 5%. Nah, ini untuk data kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Lalu kita menggabungkan seluruh kelompok 1, kelompok 3. Nah, lalu kita rank dimulai dari yang terkecil dari keseluruhan populasi, di rank dari yang terkecil hingga yang terbesar. Nah, setelah itu kita masukkan rank kelompok 1 itu ada di rank berapa aja. Untuk rank kelompok 2 ada di rank berapa aja gitu, dan seterusnya. Lalu setelah itu untuk statistik ujinya, ini untuk rumusnya. Nah, ini statistik. Kita masukkan data-data nilai-nilainya. Nah, untuk N-nya yaitu 22 dikali 22 tambah 1, lalu dikali 69 kuadrat per 10 tambah 90 kuadrat per 6 ditambah 94 kuadrat per 6, lalu dikurangi 22 dikurangi 3 dikali 22 ditambah 21, hasilnya itu 9,232. Nah, untuk kriteria ujinya, tolak H0 jika H hitung lebih besar dari sama dengan H tabel, atau V-value lebih kecil dari sama dengan alpha. Nah, karena NI lebih besar dari 5, maka kita akan menggunakan tabel Chi-square. Nah, untuk H hitungnya sama dengan 9,232. Nah, untuk DB-nya yaitu 3 dikurangi 1 atau 2 sama dengan 2. Maka Chi-square 0,05,2 yaitu sama dengan 5,99. Nah, ini H hitungnya berarti lebih besar dari Chi-square 0,0,2. 9,232 lebih besar dari 5,99, maka H0 ditolak. Nah, lalu kita masuk ke SPSS. Di sini kita masukkan data yang tadi sudah dibuat di Excel. Nah, setelah itu kita masuk ke variabel fill. Di sini kita ini kita ubah namanya menjadi kadar. Kadar ini untuk kadar kortisol dan ini untuk kelompok. Nah, untuk values-nya di sini kita masukkan untuk 1 yaitu untuk kelompok 1 dan 2 untuk kelompok 2. Dan 3 untuk kelompok 3. Oke. Lalu kita ubah measure-nya, ini skala dan ini nominal. Nah, kita masuk ke analyze, lalu kita pilih non-parametric test, lalu kita pilih k-independent samples. Nah, langsung kita masukin untuk yang kelompok. Bukan. Nah, ini untuk kelompok 1, ini 3. Oke. Nah, kita pilih oke. Kita pilih test type-nya yaitu Kruskal-Wallis, lalu pilih oke. Nah, setelah itu langsung muncul. Nah, untuk hasil SPSS di sini Kruskal-Wallis test
Nah, di sini untuk Kruskawalisnya yaitu kadarnya 8,854 dan untuk signifikannya 0,012. Nah, kesimpulannya, berdasarkan hasil SPSS hasil tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa rata-rata skor PRS sebelum terapi untuk kelompok yang telah pulih berbeda dengan kelompok yang belum pulih. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf bila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.